Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya zal jalali wal ikram. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasih sayang Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita rahmat, karunia, berkah dan berbagai macam nikmat, ya, terutama nikmat iman, takwa dan tawakal kepadanya yang tiada tara. Selanjutnya kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dengan susah payah, penuh penderitaan, pengorbanan bersama-sama dengan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kaum muslimin dan muslimat yang ada pada waktu itu. Alhamdulillah, berkat perjuangan beliau itulah kita hari ini merasakan nikmatnya hidup di dunia ini dalam tuntunan Islam. Dan juga tentu kita bersyukur karena berkat bimbingan guru-guru kita pun mendapatkan bimbingan sehingga kita bisa merasakan nikmat hidup lebih baik dan insya Allah lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini kita akan kaji tentang 5 pilar kehidupan, ya, yang akan membuat kita bahagia, sukses dan sejahtera lahir dan batin. Pengen gak Bu? Hidup bahagia, sukses, sejahtera lahir dan batin. Bapaknya pengen? Kalau kepengen berarti masih belum ya. Ya kalau kepengen berarti masih belum, ya. Nggak apa-apa, ya. Sebab kata Nabi kan begini, kau hidup 3 hari saja. Coba amati, kalau hari ini sama dengan kemarin, kamu rugi. Kalau hari ini kurang dari kemarin, kamu celaka. Nah harusnya hari ini lebih baik dari kemarin. Nah itu kamu beruntung, ya. Jadi nggak apa-apa kita kemarin belum bahagia, belum sukses, dan belum sejahtera, nggak apa-apa. Nah malam ini kita pelajari ilmunya. Nah mudah-mudahan dengan ilmu ini kita amalkan, minggu depan kita sudah merasakan apa sih yang disebut bahagia, apa itu sukses, dan apa itu sejahtera. Itu ya.
Jadi siapa sih dunia orang yang gak kepengen hidup bahagia? Gak ada. Semua orang pengen bahagia, semua orang pengen sukses, dan semua orang ingin sejahtera. Tapi realitanya di Indonesia ini hari ini, dalam catatan Badan Biro Pusat Statistik Indonesia, masih ada 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya. Masih ada 120 juta orang yang penghasilan di antara 4 juta sampai 7 juta. Ya. Sementara hari ini uang 7 juta itu mungkin cukupnya seminggu barangkali. Ya. Dengan biaya BPS, BPJS yang naik, listrik naik, harga-harga naik. Kalau uang 7 juta itu dibagi 30, kira-kira berapa ya? Nah, sekitar 230-an ya. Satu hari, Pak. So pengeluaran kita satu hari ini. Kalau kita makan di tempat lain aja ada 30.000 sehari satu orang. Ya. Itu makan yang serba 1.000 di udah itu ya. Itu yang standar. Itu 30.000 satu orang sehari 3 kali makan. Lah kalau kita satu keluarga 4, berarti 120. Mana transport kita, bayar listrik segala macam. Ya. Jadi bagaimana mau bahagia hidupnya? Bahagia sukses, bagaimana mau sejahtera. Nah oleh karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengingatkan kita, kalau kamu mau sukses di dunia, pelajari ilmunya. Ya. Kalau kamu mau bahagia di akhirat, pelajari ilmunya. Mau bahagia dunia dan akhirat, pelajari ilmunya. Jadi hidup bahagia, sukses sejahtera harus dengan ilmu, Pak. Ya, maka berbondong-bondonglah orang belajar dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah sayangnya ke atasnya dia nggak belajar lagi, Pak, dia kuliah. Ya, nah ini masalahnya. Begitu tamat kuliah jadi kuli. Ya dalam kuliah, ya. Nah, kan harusnya begitu jadi sarjana kan sudah bahagia nih, karena ilmu sudah banyak banget. Ini kita bicara realita. Kenapa? Nah setelah saya pelajari, ternyata orang begitu tamat sarjana, umpamanya 100 orang tamat sarjana Pak Usri, itu hanya 4 orang yang bisa masuk pegawai negeri. Lihat aja nih, tes dibutuhkan 100 orang, yang tes bisa 1 juta orang. Saya cuma 4, Pak. Lalu sisanya kemana? Di Cikarang banyak pabrik nih. Satu pabrik itu paling banyak 4 sarjana cuma. Sebesar apapun pabrik didirikan, nggak perlu sarjana, Pak. Nah, paling perusahaan swasta. Jadi diperkirakan dari 100 sarjana itu nanti anak-anak bapak dan ibu nih, jangan kaget nanti yang lulus setiap tahun 4 orang mungkin jadi pegawai negeri, 20 orang mungkin jadi pegawai swasta. Ya. Sisanya dia apa? Pengangguran tingkat tinggi PTT. Dan menurut catatan BPS ada 300.000 sarjana yang nganggur hari ini. 300.000 itu Pak, kalau dia berbaris, kira dari sini sampai mana kira-kira? Ngeri, Pak. Kenapa? Nah, tadi karena salah ilmu barangkali, ya. Nah, malam ini saya ingin ngajak Bapak-bapak dengan Ibu-ibu untuk mempelajari ilmu yang akan
membuat kita bahagia, sukses dan sejahtera. Tapi sebelum kita masuk kepada ilmunya, kadang-kadang kita ini hari ini Pak, banyak orang ngomong tapi nggak ngerti apa yang diomongin. Ini terpaksa harus tes Bapak sama Ibu dulu, ya. Tes dulu ini. Ya, insya Allah tapi nggak didenda. Pernah Pak Alum, salah juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini nih bahagia, sukses, sejahtera. Nah, saya pengen tahu apa sih bahagia itu Pak Usri? Indah karena Itu apa-apa. Ini kata Pak Usri, bahagia itu indah dan enak. Jadi Uni, kalau rumah Uni nggak indah dia nggak bahagia. Kalau masakan Uni nggak enak dia nggak bahagia, hati-hati. Karena bagi Pak Usri ini harus indah dan enak. Jadi harus sering-sering pakai bedak Uni. Sering-sering ketak. Dan jangan lupa ikut latihan senam hari Kamis supaya indah. Ya, oke. Nah, itu indah. Sukses. Nah, tadi ibu-ibu coba. Apa Bu Eli lah. Ini guru PAUD. Nah, dia kan bilang apa sukses menurut ibu? Apa yang diinginkan tercapai. Ya, baik. Jadi menurut Ibu Ustazah Eli, sukses itu apabila yang diinginkan tercapai. Jadi kalau nggak tercapai, dia nggak ada sukses ini. Kapan lamanya ini kan bakal tercapai ini? Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, ini yang terakhir, sejahtera. Nah, ini Pak Masrul minta apa Pak Masrul sejahtera ini? sejahtera dari sudut pandang saya itu adalah kondisi dari kehidupan seseorang di mana dia merasa nyaman dengan apa yang sudah dia miliki. Ya. Jadi orang itu sejahtera menurut Pak Masrul, dia mencapai suatu kondisi nyaman dengan apa yang dia miliki gitu Pak ya. Itulah. Nah ini Bapak dan Ibu tidak masalah ini. Karena begini, setiap orang punya konsep sendiri tentang kebahagiaan. Setiap orang punya konsep sendiri tentang sukses. Setiap orang punya konsep sendiri tentang sejahtera. Ya. Nah, jadi Anda Bapak dan Ibu harus meraih sukses sesuai konsepnya. Nah yang repotnya nggak punya konsep hidupnya. Orang Indonesia hari ini nggak punya konsep hidupnya. Maka dikonsepin orang sesuai aplikasi dia harus isi. Tiap dia yang isi hidupnya sesuai aplikasi dapat cashback 50%. Karena namanya begitu Pak. Karena kita nggak punya konsep, kita dikonsep orang. Dikonsep dengan diskon, dikonsep dengan belanja murah, beli satu dapat dua, sehingga akhirnya capek-capek kita ngumpulin duit habis buat konsep orang. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah konsepsi kebahagiaan dulu. Nah urutan jelas nih, bahagia, sukses, sejahtera. Ini harus paham. Tidak akan bisa sukses kalau nggak hidup bahagia. Tidak akan sejahtera kalau tidak sukses. Jadi hidup bahagia dulu, sukses, baru sejahtera. Nah untuk itu bagi yang sudah berkeluarga, ini penting berdialog. Karena konsepsi kebahagiaan kita harus tahu dulu. Bini kita apa konsepnya, kita apa. Nah kadang-kadang bisa tabrakan Pak konsepnya. Nah ini kadang-kadang kita ini karena nggak ada diskusi akhirnya tabrakan. Ya kan? Percaya kalau orang bisa tabrakan laki bini konsepnya. Contoh Abi sama Umi. Umi senangnya musik Minang. Nah Abi senangnya musik rock. Begitu Abi putar, langsung Umi kabur dari kamar. Nah itu kan beda konsep. Cuma kan udah tahu masing-masing konsepnya berbeda, kita juga damai-damai saja. Karena kita
Jangan paksa bini kita, temen gue sih dengerin rock ya nggak boleh, karena dia nggak senang denger rock, ya. Nah itu contoh. Nah untuk itu bapak dan ibu perlu berdialog berdua, bang, apa bahagia menurut kamu? Nah, kalau kita tanya bini kita, dek, sudah sekian tahun kamu jadi istri saya, bahagia belum? Belum bang. Nah kamu kalau bahagia diapain? Mau apa? Nah kan dia ngomong nanti dulu sih. Nah kalau sih udah gampang nih, mending nggak usah tanya dia lagi, udah kasih 2 saja dia. Kasih keindahan, keenakan, dia bahagia sudah. Untuk yang lain-lain kabur aja. Lo kalian bahagia itu. Nah ini konsepsi ya. Kita harus punya konsepsi kebahagiaan. Namun demikian, tadi ayat pertama sudah Habib bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini pangkal dari Al-Asr. Artinya kurang lebih, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri punya rencana untuk masa depannya. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi konsepsi kebahagiaan kita, rencana hidup kita harus dalam bingkai takwa. Nah ini yang penting. Ini yang membedakan kita orang Islam dengan non-Muslim. Jadi ada ukuran takwa, ukuran bahagia menurut Allah. Ya. Nah, jadi mungkin ini sekedar kita berbagi saja tentang apa itu bahagia, apa itu sukses dan apa itu sejahtera menurut Abi. Ya. Kalau Abi sederhana juga. Abi akan bahagia kalau melihat Umi tersenyum. Udah itu aja bahagia. Gak banyak-banyak, ya. Dan Abi akan merasa sukses hidup Abi kalau melihat anak-anak Abi tersenyum ketemu Abi. Wah, gue udah sukses banget. Tapi kalau anak saya masih cemberut, masih puyang, saya bingung. Berarti saya belum sukses. Dan saya akan sejahtera kalau hidup saya pas-pasan. Beda kan? Ya. Jadi boleh dicatat ini. Pernah juga tanya Abi bahagianya apa sih? Saya bahagia kalau lihat Umi tersenyum. Nah, apalagi kalau sampai suara Umi keluar suara, nah itu langsung tambah bahagia. Ya, nah, sukses Abi apa? Suksesnya nggak anak-anak saya bisa tersenyum. Nah, sejahtera apa menurut Abi? Kalau hidup saya pas-pas. Jadi saya nggak pernah kepengen jadi orang kaya, Pak. Ya, nah gimana kira-kira siapa yang berani hidup pas-pasan? Takut ya? Hidup yang itu pas-pasan, Pak. Mau belanja pas ada duit. Mau makan pas ada nasi. Mau minum pas ada air minum. Nah, itu sekedar kita anu saja. Jadi terserah apa konsep bahagianya, apa suksesnya, ya. Apa yang disebut sejahtera masing-masing kita. Tapi tolong tuliskan. Nah kalau bagi sudah berkeluarga, tolong dibikin anunya, kesepakatannya, ya, supaya jangan tabrakan. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada apa sih membuat kita bisa meraih hidup bahagia, sukses dan sejahtera dalam tempo seminggu. Ya, sayangnya pengajian ini bukan seminar. Ya, kalau pengajian kan nggak boleh tarik bayaran. Ini kalau umpama ini seminar, ini tarifnya, ya 1 juta satu orang, Pak. Untuk 3 jam. Nah, kalau dia 8 jam itu 3 juta. Jadi, Abi berani kasih garansi. Ya, Anda bayar 3 juta. Anda pakai ilmu ini seminggu, Anda gak bahagia, Anda gak sukses, Anda gak sejahtera, lahir batin, saya ganti uangnya 3 kali lipat. Maka kalau gak bayar gimana? Ganti kan? Gitu dong, ya gak? Mari kita buktikan Pak, 1 minggu ini. Ya. Apa ilmunya? Yang pertama adalah bagaimana kita meluruskan niat dalam hidup kita.
Karena kekuatan niat ini akan memicu energi positif dalam pikiran kita, dalam batin. Apa niatnya melurus itu? Itu yang sering kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang lurus. Jadi niatnya betul-betul lillahi ta'ala, ya. Nah, hari ini wujud lillahi ta'ala itu harus dibuktikan dengan perbuatan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, naikkan kadar niatnya, ya. Kalau selama ini niat lillahi ta'ala sudah, mudah-mudahan, ya. Tapi baru sampai pada taraf kepingin membahagiakan anak dan istri, atau kepingin membahagiakan suami dan anak-anak, ya. Nah, sekarang tingkatkan. Nah, apa peningkatannya? Niat kita hari ini ingin menjadi mujahid dan mujahidah, ya, pejuang Islam di jalan Allah. Apa yang kita perjuangkan? Pertama, membela orang-orang yang susah. Jadi Bapak Ibu harus punya niat itu. Ya Allah, saya mulai niat saya pasang. Saya mau membela orang-orang yang susah, orang-orang yang tertindas, ya. Yang kedua, ya Allah, saya kepengen menyantuni yatim, duafa, fakir miskin, anak-anak santri. Itu ya kita. Yang ketiga, ya Allah, saya kepingin memberdayakan masyarakat saya yang masih belum berdaya. Jadi itu niat kita. Nah, kekuatan niat ini luar biasa. Saya sama teman-teman saya dalam 2 bulan inilah sedang berlatih. Ini harus latihan Pak, niatnya. Kadang-kadang dia kan belok-belok niat. Bagaimana kita berlatih meluruskan niat untuk betul-betul menjadikan usaha kita, bisnis kita sebagai mesin pencetak uang untuk membiayai perjuangan kita tadi, perjuangan berjihad kita. Nah, jihad itu apa? Ya tadi, membela orang tertindas, menyantuni yatim dan fakir miskin, dan memberdayakan masyarakat yang belum berdaya. Jadi luar biasa Pak, dalam 2 bulan ini banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, yang mustahil terjadi, ya, banyak sekali. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu akan merasakan lagi, diluruskan niat, ya, tingkatkan niatnya kepada yang lebih tinggi lagi kualitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan Allah sebagai partner kita dalam kehidupan. Jadi kita sama Allah jangan berjalan. Ya. Jadi karena begini, dalam sebuah diskusi kalau saya tidak salah Allah berfirman, di mana kamu berada, kata Allah, aku ada. Tapi di mana aku ada belum tentu kamu ada. Ya. Nah, jadi kita ini Pak, Allahnya harus dibawa terus kemana saja. Ya. Jadi bahasanya begini, bersama Allah lah kita berdagang, bersama Allah kita bekerja, bersama Allah kita menyelesaikan masalah. Artinya apa? Setiap masalah datang ke kita, jangan diselesaikan dengan otak kita, puyeng. Ya. Setiap masalah datang jangan selesaikan dengan perasaan kita, baper akhirnya. Sansaro badan, sakit hati, panjang kepala. Nah, ya. Jadi jangan coba-coba menyelesaikan masalah dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, apalagi dengan nafsu kita. Nah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah? Nah, di sini tingginya ilmu guru-guru kita. Apapun masalah yang datang, penyakit, kesulitan, dikunjungi orang, disaingi orang, difitnah, ya, semuanya itu serahkan saja kepada Allah. Dan
gampang. Serahkan ke Allah, ngapa kita pikirin? Nah selama ini kita kan sok jago. Tetangga beli TV kita pikirin, kok dia bisa beli TV baru ya? Kok kagak? Nah, akhirnya muter-muter kepala, nyeng. Nah makin nafsu. Ini laki kok bodoh nih, nggak mau usaha nih. Nah mulai nafsu naik. Pulang-pulang lagi capek-capek sampai di rumah, Pak, gimana sih? Aduh, itu orang bisa beli TV baru, kita kok enggak? Padahal dia kan di bawah bapak kerjanya. Gimana tapi dia korupsi itu, dia kira begitu. Belum juga korupsi, kita lagi korupsi juga. Ini, ya. Jadi bapak dan ibu, apapun masalah hari ini, apapun penyakit, tidak usah khawatir. Itu hanya surat cinta dari Allah saja. Negor kita, lo lupa sama gue ya, kata Allah. Maka ditegur kita dengan masalah, atau sebaliknya ditegur kita dengan keberuntungan. Nah kita lupa kesusahan maupun keberuntungan untuk ujian, Pak. Lo datang orang nih, Pak Usri, ini ada bisnis Pak Usri. Pak Usri cuma cukup modal 1 juta nih. 1 juta beli ini. Nah, nanti pikiran kalkulasinya benar. Pakai perasaan teman kita, masa dia membohong. Nah, nafsu ya, namanya nafsu. Kata orang Jepang, yang namanya nafsu itu kalau kata orang Jepang pantang kekurangan. Nan hawa pantang kerendahan. Itu kata orang Jepang begitu ya. Nah, kita namanya nafsu itu kepengen, akhirnya kita tabrak itu. Nggak taunya, cuman investasi bodoh. Investasi bodoh bersyariah lah ya, bodoh bersyariah. Nah, kan udah banyak kejadian itu ya. Kenapa? Karena dengan nafsu. Nah jadi bapak dan ibu, mari kita selesaikan masalah kita dengan cara menyerahkan masalah ke Allah. Ya. Nah di sini, kenapa? Nah, di sebuah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal anfus was samarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rumusnya. Ya. Sungguh kata Allah, akan aku uji kamu dengan sedikit kelaparan, sedikit ketakutan, sedikit kekurangan harta, belum dapat jodoh, laki mengambekan, bini nggak bisa diatur. Itu pasti kita diuji dengan hal seperti itu. Ya. Apa kata Allah, sampaikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Jadi menghadapi masalah apapun harus sabar, Pak. Nah, apa tandanya kita sabar? Wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata ini datang dari Allah, kita kembali lagi ke Allah. Ngapain kita pikirin? Jodoh belum dapat juga pusing, jangan dipikirin, kita kembali ke Allah. Nah, nanti biar Allah yang ngurusin kita. Dagangan nggak laku jangan dipikirin, Pak. Nah ini masalah kita selama ini, sok pinter, ya. Wah, tapi nggak ada ngaji nih pada orang pinter itu. Karena mikirin masalah, saking pinternya, ya. Nah, jadi mulai hari ini, nah bagaimana caranya itu dengan zikir tadi, ya. Nah ini pentingnya ilmu zikir kita. Jadi apapun yang terjadi, order besar, jangan buru ditenggelam. Ya. Bahkan maaf kalau Abi zaman dulu, tapi sekarang udah enggak. Zaman dulu ini kan kalau orang kita ini, sama orang Minang masih suka main racun, Pak. Jadi ngasih orang tuh tak ada racunnya. Orang awal, itu kelemahan. Jadi kalau lo dapat apa saja dari orang, kiriman dari kampung, itu tak langsung Abi makan, ditaruh di tangan. Zikir, ya Allah, yang berisi dan barang. Nah, kalau panas kita buang, walaupun itu rendah kesenangan kita. Kira-kira begitu. Jangan mentang-mentang kita butuh orang apa-apa langsung akan naik balik kok. Tarambau dan lama. Nah, karena kuah kunyang namanya kata orang Arab itu kan. Itu Pak. Itu juga order datang, ya. Atau masalah datang, cepat-cepat ambil wudhu, sholat 2 rakaat, zikir.
saya serahkan, saya terima masalah ini dan saya serahkan kepada innalillahi Allah. Nah setelah kita serahkan, nanti hati kita akan lapang, pikiran kita akan jernih. Nanti Allah akan ajarkan kita cara menyelesaikannya, Pak. Bahkan kadang-kadang Allah selesaikan juga pengetahuan kita. Walaupun kadang kita nggak mungkin. Orang saya pernah rumah saya mau disita bank, kata guru saya, biarin aja, tambahin aja kreditnya, selain sama Allah. Lo diam sini 3 hari. Rumah saya biasa mau disita bank, saya suruh tinggal guru saya. Cuma saya emang pagi mau guru, dan saya 3 hari. Terus saya pulang, malah cabang banknya diganti. Akhirnya saya dikasih kredit lagi. Jadi nggak ada mustahil sama Allah. Paham di sini ya? Jadi kita ajaklah Allah dalam apapun masalah kita. Bahkan maaf, bikin anak pun ajak Allah, jangan bikin sendiri aja. Kalau kata bapak sini anak gak bismillah ini, buat tumpang lari sana sini. Nah hari ini masalah umat Islam. Kadang-kadang mengandalkan pikiran, mengandalkan tenaga, mengandalkan nafsu. Padahal ada Allah yang maha kaya. Ya. Jadi kalau kita bersama Allah menyelesaikan masalah, maka tanpa masalah selesai. Nanti Allah akan tunjukkan cara menyelesaikannya. Nah, itu cara yang kedua. Jadi kalau Bapak mau bahagia, begitu caranya. Sehingga nggak perlu kita pusing itu. Ya. Yang ketiga, nah baru kita masuk. Jadi yang 2 tadi baru dalam tataran dalam kan ya, niat dalam. Terus menyelesaikan masalah bahwa Allah itu masih dalam tataran dalam. Nah, sekarang kita mulai keluar. Kita coba wujudkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita wujudkan? Umpamanya bisnis, dagang atau kerja. Karena memang harus ada sunatullah, Pak. Kalau mau duit dapat, itu sudah ada sebetulnya kata kita. Cuma kalau kita mau ambil itu harus ada sunatullahnya. Kalau kata orang sekarang syariatnya, ya. Caranya itu ada banyak cara, tapi ada yang umum itu 3: bekerja, ya, berdagang atau berbisnis. Ada satu lagi investasi, banyak caranya. Tapi terserah apapun cara Bapak dan Ibu untuk mengambil uang tadi, namun semuanya awalnya dari mindset, Pak. Dari cara Bapak berpikir. Nah, kalau Bapak berpikir negatif, hasil akan negatif. Bapak berpikir positif, hasil akan positif. Nanti ketika niat, jadi kalau niatnya karena lillahi ta'ala, nanti akan digiring kepada Allah, dibawa kemana saja. Dan nanti otaknya akan disinari oleh Allah. Ini yang disebut oleh nenek moyang orang Minang, pareso dibawa turun, raso dibawa naik. Jadi pikiran harus dibawa turun, rasa yang dinaikkan. Akhirnya bertemulah di satu titik, terbitlah akal. Dalam akal terbitlah iman. Nah orang beriman itu yang akan bertakwa. Orang takwa itu akan dapat jalan keluar. Orang takwa itu dapat rezeki dari tempat yang tidak sangka-sangka. Jadi artinya apa? Mindset bapak-bapak harus mendapat sinar dari batin bapak. Ini yang paling kunci. Inilah hakikat zikrullah tadi. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayata lil albab. Di terjemahan bebasnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda yang harus dibaca oleh orang yang cerdas, ulul albab. Nah, kita lebih perdalam pemahamannya, apa saja kejadian di sekitar kita, apa saja masalah yang terjadi di depan kita, pergantian waktu, pergantian RW, pergantian RT Sosana tadi, pergantian itu tanda-tanda yang sudah baca, supaya kita tahu menempatkan diri kita. Sehingga kita betul-betul alam takamang jadi guru. Di situasi dan suasananya ada apa? Itu mindsetnya orang cerdas ya. Sehingga dia bisa membaca peluang.
dia bisa membaca peluang, dia bisa mendapatkan uang. Jadi jangan cari-cari peluang, tapi ciptakan peluang itu dengan membaca situasi dan kondisi di sekitar kita. Nah, agar kita bisa membaca, agar bisa menjadi ulul albab, dijelaskan caranya oleh Allah dalam ayat selanjutnya. Siapa yang ulul albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Bapak akan cerdas mindsetnya, nggak pinter. Pinter tuh minterin, cerdas ulul albab. Kalau berzikir waktu berdiri, berzikir duduk, berzikir berbaring, baru berpikir gitu caranya. Ya. Di 3 kali zikir, sekali mikir. Akhirnya kebuka, oh Rabbana ma khalaqta hadza, enggak ada sia-sia ini kata orang Madura. Ini walaupun kata orang limbah, ya. Kita bilang limbah nih, kata Pak Lu bukan, itu bukan limbah nanti. Ya Pak Lu, ini ada duitnya ini. Nah, itu namanya kita itu membaca peluang. Nah, ya. Jadi nggak ada sia-sia dalam hidup ini kalau kita bisa baca peluangnya, Pak. Apapun, ya. Jadi masalah itu di balik masalah itu ada peluang, ya. Nah, jadi disinilah sukses, bahagia ini adalah awal dari pikiran, mindset, dari cara kita berpikir, ya. Nah, mulai hari ini coba Bapak dan Ibu perbaiki cara berpikirnya. Bagaimana caranya? Jangan mikir sebelum zikir, itu aja gampang, ya. Jadi 3:1, Pak. Ini bisa dipraktekkan umpama zikir 3 jam, nanti mikirnya sejam. Jangan dibalik. Nah, hari ini kan orang kebanyakan mikir lupa zikir, akhirnya melintir. Coba buktikan. Karena pasti di antara Bapak Ibu punya masalah, saya yakin. Karena saya juga punya masalah. Pasti kita punya penyakit, ya kan? Nah, ini enggak masalah kita apa penyakit kita. Nah, selesaikan dengan ini, jangan dengan pikiran kita. Karena pikiran ini nggak bisa ngeliatkan di balik tembok, Pak. Kita hanya bisa berpikir kalau kita ngelihat, mendengar atau meraba. Kalau nggak kelihatan sama mata, nggak kelihatan sama kuping, nggak bisa diraba, nggak bisa dicium baunya, langsung otak kita buntu. Tapi kalbu kita, batin kita bisa detik ini bisa sampai ke Amerika. Ini pernah kita buktikan, bukan kita bicara doang ini. Orangnya di Riyadh, di rumah sakit. Saya lupa namanya siapa itu. Orang Itali, keturunan Aljazair. Pacarnya si Ivi ngadu, Bi, pacar saya sakit di Riyadh. Nah, kita di hotel apa? Imperium kalau nggak salah itu, apartemennya. Zikir bersama, ya, mengobati dia. Bayangkan coba, Riyadh itu kalau pakai pesawat berapa jam itu? Kalau bisa ke sekitar 8 jam. Tapi apa yang terjadi di sana itu mungkin pagi kalau nggak salah. Kita malam di sini kalau nggak salah itu kira-kira. Waktu kita zikir dicocokkan waktu. Orang yang sakit itu bilang ke pacarnya telepon, tadi Abi datang ke rumah sakit, kata Abi pulang kamu, udah saya copot aja kena impuls segala macam, saya pulang sehat. Ini kejadian, Pak. Jadi waktu kita ngobatin sih sama dengan risetnya. Jadi bayangkan Abi bisa terbang sampai ke Riyadh dalam itu batin, Pak. Ya. Nah, ini pentingnya kita berzikir. Karena sukses, bahagia, sejahtera awal dari cara berpikir kita. Nah, makanya mulai hari ini minimum Bapak dan Ibu tarik nafas, usap dada, astagfirullah. Nah, baru mulai. Itu minimum, ya. Tapi kalau canggih betul memang harus duduk. Maka saya tidak pernah menyelesaikan masalah dengan pikiran saya. Orang kan senang akan datang ke tempat Abi, kan dia cerita tentang kesusahannya. Bayangin begini. Nah, coba pikir deh. Lu lah enak, apa yang gue pikirin? Gue yang punya gue suruh gue pikirin. Orang sama Abi karena memang saya enaknya. Dia telepon, Bi, tolongin dong bini saya ini. Kenapa bini kamu? Ngelahirinnya kok udah 3 jam belum ada nih.
belum ada reaksi. Terus gimana? Dulu nggak ngomong waktu bikinnya, mau gue saya ngomong lagi. Dia lupa. Itu murid Abi. Coba kamu kasih Fatihah, ya, ambil air segelas, baca-baca, kasih minum. Pada waktu itu kata dokter sudah harus operasi. Cuma karena terlambat nyari ambulan nggak jadi dibawa ke dokter. Berocot akhirnya bisa kasih minum air Fatihah. Nah ada lagi saudara Abi, anak guru Abi bidan, dia telepon, Bi, ini ada pasien saya udah 7 jam nih Bi, kontraksi nggak bisa keluar-keluar nih, gimana Bi? Dioperasi atau gimana? Kasih, saya bilang, bergerak, doa penyelesaian, telur kuningnya sama minyak kelapa, kasih minum. Nah, dia kan bidan, Bi, tapi itu kan baru 3 jam baru sampai Bi. Emang betul, teori kedokteran, dia minum itu belum tenang. Nah dia pikir bakal coba ngedorong bayi kan. Saya bilang ini kalau berteori jangan nanya saya bilangnya Allah ilahi dia. Oh iya. Akhirnya dia kasih 15 menit itu berocot tuh anak keluar. Jadi itulah. Jadi artinya Bapak dan Ibu, satu hal yang buat orang gak bahagia karena pikirannya. Setelah buat orang gak sukses karena pikirannya. Karena awal dari pikiran semua. Ya. Nah maka kita pertama tadi jangan sekali-kali berpikir sebelum berzikir. Tuh. Yang kedua selalu berlatih berpikir yang positif. Selalu lihat sesuatu dari yang positifnya. Nah itu tadi gunanya niat. Niat yang baik akan memicu positif di dalam hati kita. Ya. Karena dia berangkai dari bukan niat bersama Allah dan sekarang masuk kepada mindset. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nggak kita latih nggak bisa ini untuk berpikir positif ini. Ya. Nah bagaimana kira-kira contohnya? Abi kasih contoh yang sangat drastis dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa pada suatu hari berjalan dengan sahabat-sahabat beliau. Ketemulah dengan setumpukan mayat. Ya. Yang satu nodong-nodong bau. Yang satu bilang, siapa sih ini? Kok mayat ditumpuk di sini? Nah, itu masih negatif. Yang satu lagi bilang macam-macam lah. Ya, Nabi Isa lain dia dideketin, dibuka mulutnya teman. Ini mayat bagus benar giginya. Jadi dari tumpukan mayat pun masih ada yang positif di dalam Nabi Isa. Paham gak nih? Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, terutama yang udah lama berumah tangga ini, ya, hati-hati itu. Karena bini yang cantik itu lama-lama pewat juga masalahnya. Nah, jadi kita harus tahu. Jangan lihat teotnya, periksa lagi yang lain apa. Oh, alhamdulillah suaranya masih bagus, kan gitu. Jadi itu kan laki-laki kita belum masih gagah, ya. Nah, kita lihat itunya, cari apa kelebihannya. Oh, dia cuma sebenarnya indah. Nah, kita bikin indah rumah kita, ya. Jadi begitu Pak. Ini mindset ini penting, ya. Nah, jadi selalu berpikir positif, bersangka positif. Yang ketiga, berpikir solutif. Ini bahasanya agak ilmiah dikit. Ada selalu berpikir tentang mencari solusi, gitu. Jangan mencari masalah, ya. Kalau kita ini sudah biasa berpikir nyari masalah, nah kita yang dapat masalah Pak. Ya. Kadang-kadang kita berdebat 3 jam itu hanya menyangkut soal pagar orang terbalik. Pagar orang lugu kita persoalkan. Iya Bi, dia salah cari tukang. Ya, kan bilang, udah saya kasih tahu Bi, jangan dia. Wah, berdebat 3 jam. Pakai orang, ya lu pakai orang. Urusan apa sih? Dia di Facebook coba. Sekitar coba sekali lihat Facebook. Kayak apa orang berdebat hal-hal yang gak penting. Ya, karena selalu mencari masalah. Nah kita harus nanti berpikir solusi. Apa solusinya? Apa solusinya? Nah, nggak bisa tidak sama Allah. Ya. Jadi belajarlah Bapak dan Ibu berpikir yang solutif, mencari solusi, jangan mencari masalah. Ya. Udah kebanyakan masalah ini Ustaz, ya. Jadi mulai hari ini
pindahkan masalah itu ke Jawa. Karena masalah itu tempat di Jawa, masalah. Kita cari Masrul, nggak apa-apa. Mas Ruli, ya kan? Mas Ir, nggak apa-apa. Masalah dia pindah ke Jawa. Oke. Nah, yang keempat, sukses itu, bahagia itu, sejahtera itu adalah apabila kita bisa bergerak mengikuti iradat dan kudratnya. Nah, ini bahasanya agak tinggi sedikit. Kira-kira begini maksudnya. Kalau Bapak dan Ibu mau sukses, mau bahagia, maka berbuatlah sesuai dengan kemauannya Allah. Berbuatlah sesuai dengan kekuasaan Allah. Artinya, Bapak dan Ibu harus paham betul apa sih maunya Allah ke kita. Pernah nggak nanya sama Allah, ya Allah, kamu nih bikin saya ini buat apa sih? Belum tahu kan? Harus tahu Pak. Itu belum nanya udah dijawab sama Allah. Apa kata Allah? Innama khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi keinginan Allah cuma saat pertama, aku jadikan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Jadi Bapak Ibu harus punya keinginan mengabdi, berbuat sesuatu dalam pengabdian kepada Allah, gitu maksudnya. Jadi apapun kerja itu harus dalam bentuk pengabdian. Jangan kepengennya kita. Nah, hari ini kita sudah diatur oleh keinginannya, ya. Bapak dan Ibu karena sudah dibuat orang skenario yang besar, maka coba percaya nggak mami? Mudah-mudahan enggak. Pasti Bapak dan Ibu tiap lebaran beli baju baru. Itu kan keinginan orang sebetulnya, bukan keinginan kita. Cuma kita dibentuk dengan iklan, dengan suasana, dengan cerita-cerita agar lebaran beli baju baru. Ini siapa yang bikin? Inilah kapitalisme Amerika. Inilah Cina. Inilah Eropa. Orang kapitalis bagaimana orang Indonesia ini menjadi pasar dia. Maka dibangun keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Dulu ada pelajaran namanya PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Sekarang nggak tahu sih ada apa enggak. Dalam PKK itu ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Nah, ini udah ngancak. Kebutuhan primer itu yang utama, sandang, papan, pangan. Ya. Nah, kebutuhan yang sekunder itu jajan, jalan-jalan dan lain-lain. Nah, hari ini orang dibalik, Pak. Dia lebih mengejar keinginan daripada kebutuhan. Ini problemnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin sukses, dagangkah, kerjakah, bisniskah, apapun namanya, usaha, itu harus ikuti maunya Allah. Jadi kerja itu niatkan tadi untuk ibadah. Maka tidak termotivasi untuk berbuat baik, berbuat yang terbaik. Nah, di ilmu kita ini enak sebetulnya, ya. Karena ibu ngotot pun kepengen sesuatu, yang punya kuasa siapa? La haula wala quwata illa billah. Dia nanya kemarin sama Abi, Bi, memang kalau berserah diri ke Allah kita selesai masalah. Nah, sekarang kau balik nanya, dengan lobby kita selesai masalah lo? Enggak, Bi. Terus lo usaha udah selesai pun masalah enggak? Sekarang kenapa lo nggak serah diri sama Allah lo? Kan harus begitu kan? Sebenarnya gampang. Udah kita bikin nggak selesai. Udah kita usahain nggak selesai. Nah, sekarang kita serahin sama Allah. Cuma karena kita sudah terlanjur dibentuk oleh lingkungan, oleh budaya dan oleh pendidikan kita sendiri, untuk semua itu dipikirin. Sebab kalau enggak, mak kita marah lo nggak mikir, bapak kita marah lo nggak mikir, guru kita marah lo nggak mikir, semua akan marah kalau kita nggak pikir. Begitu kami mau pikirin. Maka ada profesor doktor, dekan magister, ya, Universitas Dawasi dulu belajar sama, tapi nggak sebut nama. Dia punya suatu problem ini.
Prof, you kalau mau belajar sama saya, otak you harus taruh direngkul. Oh marah. Profesor doktor, jadi S2 tuh dia luruskan gitu kan. Habis itu otaknya taruh direngkul. Dia profesor doktor aja marah, lagi yang di sini pasti marah sama dia. Udah otak taruh direngkul aja. Gue udah sekian tahun sekolah katanya kan. Enak aja dia ngomong. Iya Prof. Kan saya tanya, dengan profesor doktor Anda selesaikan masalah Anda. Ya enggak, makanya silahkan ke Abi. Nah kalau datang ke gue gitu caranya. Lo nanya ke gue ya. Ya kan? Benar gak? Dengan lo pikirin cara lo, cara dokter lo, cara profesor lo kan gak selesai masalah lo. Saya kan nanya Abi biar supaya selesai kan? Supaya selesai pertama otak lo taruh dulu. Oh ini ada orang-orang dalam pelatihan. Oh gitu ya, iya. Jadi saksi. Nah bagaimana cara setelah otak taruh dulu kita zikir. Nah naikkan Allah. Kita minta petunjuk Allah, ya Allah gimana caranya selesai masalahnya. Yang kita anggap Allah tuh bodoh. Allah tuh maha pintar, maha cerdas, maha segala-galanya, segala sumber gitu loh. Ini kan kalau menganggap Allah tuh bodoh. Yang kira Allah tuh nggak ngerti cara ngatur kapal, yang kira nggak ngerti Allah tuh akuntansi, yang kira Allah tuh nggak ngerti cara bertukar, ya, yang kira Allah tuh ngerti cara nyukur, semua Allah tuh ngerti. Nah coba buktikan. Ya, bagaimana caranya? Gampang. Ibu-ibu umpamanya yang belum bisa masak, minta ilmu sama Allah. Nah kalau yang kenal sama Umi lebih gampang lagi, tinggal sudah aja ilmu Umi. Ya Allah, saya ilmu masak asam padeh yang lebih bagus dari Umi. Allah, terasa macam hampir ilmu. Nah besok kita coba bikin. Nah kalau nggak pas, kita akan ke rumah Umi ajarin dong, selesai. Sampai di sini bisa dipahami. Ya. Jadi bapak dan ibu, bergeraklah, berbuatlah, bekerjalah dengan mengikuti kodrat dan. Bagaimana caranya? Nah, ini harus ada latihan. Kan password sudah diajarkan ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna umpama kita mau bawa mobil, kita pegang setir mobil, nanti terasa itu tangan bergerak, nah udah mulai jalan. Kita mau berangkat ke kantor, cuma karena belum biasa, kalau berangkat kan bisa jam 7, jangan nanti bergeraknya jam 7. Kita harus persiapan setengah 7. Duduk di kursi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, petunjukku. Sudah boleh bernama berangkat. Kita tarik nafas, tenang. Nanti terasa kita ingin bangkit. Nah, berarti udah boleh jalan. Kita gitu. Ya, enak ini. Bahkan baju yang mau dipakai pun dia kasih tahu nanti. Ya, nah, baru kita berangkat. Tapi paling sebel kalau aku duduk berdiri masih ada yang kagum ke sana ke sini gitu kan. Karena kita ini harus itu namanya dalam bahasanya ilmu pelangkahan. Jadi melangkah itu betul-betul al-waqtas kasayfi, waktu seperti pedang. Dia begini kan. Nah kita salah lewat potong kita. Terus contoh kedua, contoh ketiga apa? Kita mau makan. Ya, nah, memang harus latihan mau makan nih. Udah boleh belum kita makan? Nah, udah terhidang nasi nih. Nah, tadi kita ngomong ambil, nah baru kita mulai makan. Itu lain rasanya makan kita. Kita makan bersama Allah. Tuh kan. Nah, yang keempat, bagaimana melatihnya? Uang. Yang pertama, makanya disinilah pentingnya manajemen keuangan. Ya. Uang yang kita belanjakan tidak sesuai dengan doa kita, itu menjadi azab bagi kita. Karena nggak mengikuti aturan Allah. Uang yang kita belanjakan tidak sesuai dengan aturan Allah menjadi azab buat kita. Nah, ini makanya kita nggak boleh makan riba, makan rentenir, karena menjadi azab.
Anda nggak sesuai aturan Allah. Uang yang kita gunakan tidak sesuai dengan rencana kita juga jadi azab. Umpama gini, ya Allah kasih saya uang 1 juta, saya mau beli TV. Boleh, bukan nggak boleh beli TV Pak. Yang jelas yang berapa? Uang 1 juta itu berapa? Kira-kira berapa TV-nya kalau 1 juta? Hah? 14 ini kecil ya. Oh kurang ya, nggak bisa ya. Apa tuh kurang, naikin lagi 2 juta. Hah? 3 juta. Berapa in? 32 dapat. 32. Oke, nah itu Ustaz. Jadi begitu harus begitu kalau berdoa ini. Agar nanti nggak salah. Nah, tahu datang 3 juta. Jangan sekali-kali uangnya cepat-cepat dibeliin TV, Pak. Ada dulu 3 hari. Nah, baru kita berdoa. Baca password, ya Allah, udah boleh belum TV? Nah, oke, kata hati kita kan, atau tangan kita ngambil uang, baru kita beli TV. Tapi sesuai dengan 32 in. Jangan begitu kita sampai di sana ada lagi yang 40 in, uang muka 3 juta, sisa dicicil. Nah, kita pakai ajab. Kita pikir kan enak kan? Wah, sekarang dipikir TV cuma dengan 3 juta juga, 40 in, cuma sisanya cicil. Itu ajab. Paham ya dari sini ya? Nah, jadi itulah kira-kira artinya Bapak dan Ibu harus mengikuti kudrat dan irodatnya Allah tadi. Itu latihannya ya. Nah, waktu mau makan dan lain-lain lah. Jadi bergerak, ikuti. Allah membimbing kita semua. Kita mau ketabrak, kita mau jeblos, dia kasih tahu sebetulnya. Ya, Bapak nih, kita mau berangkat, kesandung kaki itu peringatan. Orang-orang tua itu harus kasih tahu. Bukan kita hayu itu. Jadi Allah mengingatkan melalui kursi kita kesandung. Nah, bagaimana caranya? Kita duduk dulu sebentar, tangan bagi hati kita, berdoa lagi. Enak. Atau kita mau berangkat, anak kita nangis, nah, jangan dimarahin anak. Ya. Tenang dulu biar dia tenang, lalu kita jalan. Nah, baru kita bisikin ke emaknya, besok gue mau berangkat, anak lurusin. Nah, gitu. Tapi gue bisik ngomong coba lurusin, jangan bentar. ini semua harus dipahami, karena tanda-tanda dari Allah tadi. Tapi yang bisa banyak orang cerdas kan, ya. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir, sedekah. Kita harus betul-betul mulai hari ini memperbesar sedekah kita, karena sedekah itu melipat gandakan harta kita, Pak. Di kaum sejahtera udah berbanyak sedekah deh, ya. Dan untuk ini, Abi juga berani hitung-hitungan ini. Kalau sampai Bapak sedekah 1 juta sebulan, tentu Bapak jadi bangkrut, saya ganti nanti. Tapi kalau nggak bangkrut gimana? Kasih gue dong. Ya harus begitu, harus konsekuensinya. Karena semakin banyak Bapak bersedekah, semakin banyak Bapak dapat. Semakin dipercaya sama Allah. Jadi saya nggak bahas soal pahala ini, saya bahas bahwa sedekahlah sebanyak-banyaknya. Udah lain nih, kalau kawan-kawan baru sedekah tiap hari, kayak semampu. Sekarang malam-malam ini lain fatwanya. Sedekahlah sebanyak-banyaknya, karena sedekah itu melipat gandakan harta Anda. Mari kita berpacu dalam bersedekah. Nah, kira-kira itulah kunci atau pilar dari hidup bahagia, sukses dan sejahtera, ya. Luruskan niat, sertakan Allah dalam semua kegiatan kita, perbaiki mindset kita, dan bergerak mengikuti aturannya Allah, dan bersedekah sebanyak-banyaknya, berusaha, ya. Sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran, banyak kita bisa sedekahkan. Belum bisa sedekah uang, sedekah tenaga. Belum bisa sedekah tenaga, sedekah pikiran, ya. Nah, itulah barangkali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa pakai dalam seminggu ini untuk sebagai trialnya, pelatihannya. Nanti malam minggu depan kita akan lihat hasilnya. Ini ilmu Allah ini luar biasa, Pak. Maka tolong jangan kasih tahu orang lain ini ilmu rahasia bapak-bapak itu saja, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan.
Belum ada. Nah, kalau belum ada, marilah ilmu sudah kita dapat, kita resapkan ke batin kita. Kalaulah malam ini kita punya masalah, mari kita serahkan masalah kita kepada Allah. Kalau malam ini kita punya rencana, mari kita serahkan rencana kepada Allah. Dan saya nitip masalah saya kepada Bapak dan Ibu. Saya hari Senin ini perlu uang 250 juta untuk setoran awal PT Samudra Biru Line ke bank. Nah, tolong doakan agar saya bisa dapat pinjaman, dikasih uang, atau gimana caranya lah. Yang penting saya bisa dapat uang sih. Dalam sedikit tolong didoakan, ya. Paham? Jangan salah doa nih, ya. Jangan dibalik doanya. Saya itu abi maksudnya, ya. Jadi bu ini harus diajarkan doa salah. Ya Allah, saya tidak kayaknya tahu sih abi. Ini kadang-kadang kalau nggak dijelasin juga harus paham, ya. Ya, jadi doanya gini, ya Allah, tolong pemudahkan rezekinya abi dan teman-temannya agar beliau bisa mendapat uang Senin 250 juta untuk setor ke bank PT Samudra Biru Line. Oke? Mari kita berzikir. Tenangkan pikiran, tenangkan perasaan, pasrah diri, lemaskan otot-otot, relax, santai, atur nafas. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha irhamna ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami, izinkan kami untuk berzikir agar kami dapat menghayati asma-asma dan firman. Ya Allah, izinkan kami dalam zikir ini untuk berserah diri, menyerahkan persoalan kami, menyerahkan penyakit kami, menyerahkan rencana kami, dan menyerahkan kesulitan kami. Khususnya ya Allah, kami butuh uang 250 juta untuk setoran PT Samudra Biru Line ke bank pada hari Senin besok. Ya Allah, mohon Kau berikan kemudahan kebenaran uang. Ya Allah, juga kami serahkan persoalan saudara-saudara kami dalam karirnya, rumah tangganya, maupun keuangannya. Ya Allah, juga saudara kami majlis ikhwan, majlis dakwah para jamaah Masjid Baitur Rahman. Mohon ya Allah, Engkau beri penyelesaian terhadap segala masalah yang mereka hadapi, sembuhkan penyakitnya. Karena ya Allah, kami tidak punya daya upaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, pasrah. Allah, serahkan semua ke Allah. Allah. Sambil berzikir boleh berdoa, menyampaikan maksud hatinya. Ya Allah, ampuni kami. Dosa kami bagaikan buih di lautan, Engkaulah samudra pengampun. Ya Allah, ampuni pula kedua orang tua kami, ayah dan bunda kami, baik masih ada yang telah tiada, bagi beliau yang telah tiada terbatas dalam rahmat-Mu. Allah, Allah, ya Allah,
pula guru kami, pembimbing rohaniah kami, wabil khusus ya Allah guru kami Syekh Rifai Datuk Utomaratu, guru kami Haji Permana Sastrogawa, guru kami Haji Nasdaqni, guru kami Dr. Bagio Mukhtar, guru kami Kiai Nasir Abdullah, guru kami Kiai Abdullah Masrega, guru kami Kiai Haji Ahmad Sanusi, guru kami Kiai Haji Sakur Yasin, guru kami Haji Selamat Utomo, guru kami Abah Mansur Sahlan, guru kami Mbah Ahmad. Ya Allah, beliau-beliau telah memberikan kepada kami bimbingan, tuntunan. Mohon kau tempatkan beliau di sisimu ya Allah, keagunganmu. Ya Allah, izinkan kami melanjutkan perjuangan beliau. Tambahkan ilmu kami ya Allah, lahir dan batin, ilmu budaya, ilmu politik, juga ilmu ekonomi dari beliau-beliau yang telah kau sampaikan kepada beliau ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami kepada keluarga dan keturunan beliau, dekatkan kami kepada murid-murid beliau di mana saja berada ya Allah, agar kami bisa bersinergi, bisa bekerja sama, berjuang di jalan-Mu ya Allah, untuk membela orang yang tertindas, membela memberi santunan kepada yatim dan duafa, serta memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan ya Allah. Allah, ya Allah, mohon sembuhkan penyakit kami lahir dan batin, kalau penyakit yang menghambat ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Pas, serahkan semua. Allah. 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 Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahab. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wahab. Tenang, pasrah, serap ke dalam diri kita. Ya Fatah, Allah Maha Pembuka. Ya Razak, Allah sumber rezeki. Ya Wahab, Allah Maha Pemberi. Tanamkan dalam hati nurani kita, Allah itu Al-Fattah, Allah itu Ar-Razak, Allah itu Al-Wahab. Ya Fattah, Ya Razak, ya Allah, kami ada kebutuhan ya Allah, memenuhi kebutuhan kami. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wahab. Ya Fattah, Ya Razak. Pasrah, hayati, tanamkan ke dalam lubuk hati dan telinga. Dan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi pada saat kita berzikir tadi, kalau ada zikir yang memang khusus meminta sesuatu, usahakan jangan berhenti sebelum terasa dapat. Jadi baru mati kena ya. Nah,
kecuali memang kita sudah benar-benar nggak apa-apa juga ya. Tapi yang lebih baik itu, makanya zikir yang khusus itu habis sholat tahajud yang paling enak itu ya. Sholat tahajud kita zikir. Jadi ibarat orang mancing itu kena tek, nah baru kita berhenti. Kira-kira begitu ya. Jadi ada yang latihan, ada yang memang kita sedang menggarap sesuatu, mohon pertolongan Allah. Jadi enak banget lah kita ini ya, nggak usah banyak-banyak mikir, nanti kita pusing gitu, ya. Nah demikianlah barangkali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam 1 minggu ini dulu sebagai pelatihan pertama dan untuk selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita merasakan, mendapatkan, menikmati hasil dari peningkatan kualitas ilmu kita. Wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.